Ingat ya, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rejeki. Tidak semua orang punya upah, tapi semua orang punya jatah. Dan tidak semua orang punya honor. Tapi urusan janji Allah jangan dianggap humor. Buat kalian yang dengan ikhlas tekan tombol follow, like, dan komentar, semoga rezekinya melimpah dan berkah. Amin ya robbal alamin. Imam Ali pernah berkata, "Jika Allah mengabulkan keinginanku, aku bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan keinginanku, aku justru lebih bahagia." Kenapa? Karena yang pertama keinginanku, yang kedua keinginannya Allah. Dan apapun yang menjadi keinginan Allah, sangatlah baik bagiku. Kenapa hati kita sering gelisah? Bisa jadi kita terlalu sibuk dengan dunia dan mulai jauh dari Al-Quran. Kita membuka ponsel setiap hari, tetapi jarang membuka Al-Quran. Padahal, di sanalah hati menemukan ketenangan. Mulailah satu ayat, satu halaman. Sedikit semoga Allah melembutkan hati kita. Amin. Coba buka telapak tangan mereka. Kasar, ada urat yang nonjol, ada bekas luka yang kamu nggak tahu ceritanya. Itu bukan keriput tua, itu kwitansi, bukti pembayaran untuk setiap nasi yang kamu makan. Dulu kamu nangis tengah malam, mereka yang nggak tidur. Sekarang mereka sakit tengah malam disembunyiin. Katanya nggak apa-apa biar kamu nggak kepikiran. Padahal yang mereka pikirin cuma kamu. Kamu inget nggak, waktu kecil kamu jatuh, yang kamu teriakin pertama mama atau papa. Sekarang udah gede, jatuh yang pertama kamu hubungi teman. Mereka nggak marah, cuma diem. Dan diemnya orang tua itu sakit. HP kamu bunyi, nama ibu muncul. Kadang kamu geser, nanti aja deh. Kamu nggak tahu buat nelpon kamu aja ibumu mikir 3 kali. Takut ganggu, takut kamu lagi sibuk, takut kamu nggak angkat. Rumah mereka makin sepi. Kursi yang dulu rebutan sekarang kosong. Suara yang dulu kamu anggap berisik sekarang mereka kangenin. Kamu pulang setahun sekali, itu pun main HP. Mereka nunggu 364 hari buat 1 hari itu. Ayahmu nggak pernah cerita dia capek. Taunya kamu, uang bulanan ada. Kamu nggak lihat dia ngutang ke teman, nggak lihat dia nahan lapar di kantor. Harga dirinya dia simpan asal kamu bisa jajan. Ibumu masak makanan favoritmu tiap kamu pulang. Padahal kolesterolnya tinggi, darahnya tinggi. Tapi kata dia sekali-sekali nggak apa, anakku pulang. Nyawanya ditukar sama senyum kamu pas makan. Kita suka bilang, nanti kalau udah sukses, mau bahagiain orang tua. Nanti. Kata nanti itu pembunuh paling sadis. Karena umur mereka nggak bisa nunggu kamu selesai nanti. Yang paling nyesek jadi anak itu bukan nggak punya uang buat kasih ke orang tua. Tapi punya uang, tapi orang tuanya udah nggak ada. Mau traktir kemana, mau beliin apa, udah telat. Mumpung kamu baca ini, mereka masih ada. Suaranya masih bisa kamu dengar, punggungnya masih bisa kamu peluk. Jangan tunggu hari dimana kamu cuma bisa peluk nisan yang dingin. Dari banyak kekaguman yang aku rasakan, aku selalu kagum bagaimana cara Allah mengabulkan doa-doaku di waktu yang benar aku butuhkan. Senantiasa mengulang doa yang sama untuk satu harapan yang masih sama. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah segalanya, meski tak tahu kapan waktu terbaik itu tiba, meski belum tahu bentuk jawabannya seperti apa. Ingat dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah katakan, maksiyatun awrasat dullan waftiqaran, khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Suatu kemaksiatan yang melahirkan rasa hina di hadapan Allah akan jauh lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan dan merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi jangan pernah membanggakan diri karena ketaatan dan memandang rendah pelaku maksiat karena belum bisa taat seperti kalian. Dan buat para pelaku maksiat, jangan berkecil hati dan putus asa dalam mengharap hidayahnya Allah.